Bisa jadi sebenarnya bukan kita yang hebat, tetapi bisa jadi orang-orang di sekitar kita yang rendah hati, mau memfasilitasi, mau menghubungkan dan memperantarai kita hingga kita sampai kepada apa-apa yang hari ini kita capai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman bisa melihat di belakang saya ada sebuah jembatan yang cukup panjang ya. Dan kita semua tahu bahwa jembatan itu merupakan penghubung dari satu titik ke titik yang ada di seberang sana. Dengan kata lain, jembatan merupakan perantara yang memudahkan kita untuk menyeberang. Dan kalau seandainya tidak ada jembatan, ya tentu saja kita tetap bisa menyeberang. Hanya saja kita akan menemukan dan mendapati berbagai rintangan, hambatan, dan juga kesulitan. Nah teman-teman, kalau kita perhatikan, ya ternyata salah satu peran kehidupan kita ini juga mirip seperti jembatan, yakni menjadi penghubung atau perantara dari satu aktivitas dengan aktivitas lain, dari satu orang ke orang yang lain, dari satu agenda dengan agenda-agenda yang lain. Artinya, sebagai makhluk sosial, kita tidak mungkin bisa seutuhnya menjalani dan melakoni berbagai aktivitas kita sendiri-sendiri. Memang ada beberapa konteks yang bisa kita lakukan secara sendiri, tetapi pada konteks yang lebih besar, konteks yang lebih luas, kita butuh orang lain, kita perlu dihubungkan dan diperantarai oleh orang lain. Ya, barangkali tetap bisa kita jalankan secara sendiri-sendiri, tetapi kita akan menghadapi berbagai kesulitan, berbagai tantangan dan rintangan, karena memang kalau kita sendiri, kita punya berbagai keterbatasan dan kelemahan. Nah, teman-teman, kalau kita memahami dengan baik bahwa salah satu peran kehidupan kita ini merupakan penghubung atau perantara buat orang-orang di sekitar kita, maka setidaknya ada 3 hal yang akan mempengaruhi hidup kita. Yang pertama adalah spirit ta'awun. Ta'awun artinya sebuah spirit yang hadir dalam diri kita untuk saling support, untuk saling dukung, untuk saling bahu-membahu. Kenapa spirit ini hadir? Karena kita sadar bahwa kita ini punya peran dalam hidup kita ini sebagai perantara buat orang lain, sebagai penghubung dengan orang lain. Dengan kata lain, kalau seandainya ada orang-orang yang meminta bantuan kita, ada orang-orang yang meminta support kita, ada orang-orang yang minta bantu difasilitasi oleh kita, maka sebenarnya ini sebuah pesan bahwa Tuhan sedang memberikan kesempatan kepada kita untuk menjadi perantara dan penghubung orang-orang yang ada di sekitar kita untuk mencapai apa yang menjadi niat baik orang tersebut. Dari itu, perantarailah dengan baik, perantarailah semampu kita. Yang kedua, kesadaran kita bahwa salah satu peran kehidupan kita ini sebagai perantara dan penghubung buat orang-orang yang ada di sekitar kita, ini akan meminimalisir kelatahan dalam hidup kita. Latah artinya begini, mungkin teman-teman pernah mendengar celotehan orang-orang yang ada di sekitar kita atau yang barangkali familiar di masyarakat. Misalnya begini, saya itu nyesel udah bantu dia. Kalau bukan saya bantu, dia bukan siapa-siapa. Dia tidak bisa apa-apa kecuali dengan support dan dukungan saya. Nah, menurut saya ini adalah kelatahan dalam kehidupan kita. Meskipun barangkali di masyarakat kita ini sesuatu hal yang biasa. Kenapa saya katakan latah? Karena seolah-olah kita lupa bahwa salah satu peran kita merupakan perantara buat orang lain. Dan yang berbahayanya lagi, kalimat-kalimat ini secara tidak sadar bisa menghapuskan pahala-pahala dari kebaikan yang sudah kita lakukan, bahkan
menghapuskan nilai dari kebaikan yang sudah kita lakukan. Dan yang terakhir, ketika kita menyadari dengan baik bahwa salah satu peran kehidupan kita adalah perantara dan penghubung buat orang-orang yang ada di sekitar kita, maka kita akan terminimalisir dari kesombongan dan kepongahan. Karena kita memahami dengan baik, salah satu tujuan Tuhan menciptakan kita adalah menjadi perantara buat orang-orang yang ada di sekitar kita. Kalau hari ini ada orang-orang yang meminta support dan meminta bantuan untuk difasilitasi oleh kita, bisa jadi suatu saat kita pula yang meminta support dan meminta difasilitasi, tentu dalam berbagai konteks-konteksnya. Dengan kata lain, bahwa apapun yang hari ini kita capai, apapun hari ini yang kita raih, keseluruhannya itu tidaklah mutlak karena diri kita, tetapi ada perantara orang-orang di sekitar kita. Maka bisa jadi sebenarnya bukan kita yang hebat, tetapi bisa jadi orang-orang di sekitar kita yang rendah hati mau menghubungkan dan memperantarai kita hingga kita sampai kepada apa-apa yang hari ini kita capai. Nah, teman-teman semua, satu hal yang perlu kita tanyakan, bahwa saat ini, di usia kita hari ini, di posisi kita hari ini, dengan berbagai aktivitas dan kesibukan kita hari ini, kira-kira kita terbiasa memfasilitasi orang-orang di sekitar kita dalam hal apa? Apakah baik atau buruk? Maslahat atau mudarat? Perbaikan atau kerusakan? Ini penting untuk kita tanyakan pada diri kita, agar jangan sampai kita tidak sadar terjebak malah memfasilitasi orang-orang kepada hal-hal yang tidak baik. Dari itu teman-teman semua, siapapun kita, apapun aktivitas dan posisi kita, pastikan kita menjadi perantara, kita menjadi penghubung berbagai kebaikan. Insya Allah segala kebaikan yang kita perantarai akan menjadi jembatan yang akan menghubungkan kita dengan kebaikan-kebaikan yang lainnya, dan mudah-mudahan menjadi perantara kita menuju surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.